Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurmala Dewi, nomor pokok mahasiswa 222151159, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi program linier. Sejarah program linier. Program linier dikembangkan antara lain pada tahun 1939 sampai 1947. Pertama kali dikembangkan oleh Leonid Vitalyevich Kantorovich, ahli matematika Rusia yang memperoleh Soviet Government Learning Prize pada tahun 1965 dan The Order of Lenin pada tahun 1967. Kedua, Charles Koopmans, ahli ekonomi dari Belanda yang memulai karir intelektualnya sebagai fisikawan yang melontarkan teori kuantum mekanik. Georg Bernhard Dantzig yang mengembangkan algoritma simplex. Selanjutnya mengenai pengertian program linier. Apa sih pengertian dari program linier itu? Program linier atau linear programming merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka atau terbatas untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Cara penyelesaian program linier dengan metode grafik. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, buat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Yang kedua, gambar grafik kendala-kendalanya. Yang ketiga, tentukan daerah visible, yaitu daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Yang keempat, hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi N daerah visible. Yang kelima, cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang sesuai atau yang paling optimal. Yang selanjutnya, penyelesaian program linier dengan metode aljabar. Yang pertama, menggunakan kasus maksimasi. Kasus pemecahan persoalan PL yang bertujuan untuk mencari seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif maksimum. Langkah-langkahnya, yang pertama, merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah select variabel. Dan yang kedua, merubah fungsi tujuan dengan menambah select variabel bernilai 0. Yang ketiga, mensubstitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Oke, yang selanjutnya, yang kedua yaitu kasus minimasi. Kasus pemecahan masalah program linier yang bertujuan seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif minimum. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan mengurangi dengan surplus variabel S. Dua, merubah fungsi tujuan dengan menambah surplus variabel bernilai 0. Yang ketiga, substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Oke, untuk kasus yang ketiga yaitu kasus-kasus khusus. Beberapa kasus khusus selain kasus maksimasi dan minimasi adalah kasus solusi optimum ganda dan tidak memiliki solusi yang layak. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah select variabel. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dengan menambah select variabel bernilai 0. Dan yang ketiga, substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuannya. Linear programming memiliki 4 ciri-ciri khusus yang melekat, yaitu yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Yang keempat, hubungan matematis bersifat linear.
Pada kuis, nilai maksimum fxy sama dengan 5x ditambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 8, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah pembahasannya, yaitu x tambah y kurang dari sama dengan 8. Ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 8, jadi 0,8. Ketika y sama dengan 0, maka x sama dengan 8, maka x 8, y 0. X ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 6. Ketika y sama dengan 0, maka x sama dengan 12. Sehingga grafik dari pertidaksamaan di atas adalah seperti pada gambar di PPT ini ya guys. Lalu kita cari dulu titik B, yaitu titik potong 2 buah garis, yaitu seperti yang sudah disajikan pada PPT. Lalu kita substitusikan y sama dengan 4 dalam x tambah y sama dengan 8. X ditambah 4 sama dengan 8, x sama dengan 4. Jadi nilai fungsi objektifnya adalah fxy sama dengan 5x ditambah 4y. Yang pertama titik A, x0 dan y6. 5x ditambah 4y sama dengan 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24. Titik B, x4 dan y4. 5x ditambah 4y sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 16 sama dengan 36. Titik C, yaitu 5x ditambah 4y sama dengan 5 kali 8 ditambah 4 kali 0 sama dengan 60. Jadi nilai maksimumnya adalah 40. Jadi jawabannya D. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.